Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen nyapa sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan, dimanapun kalian berada. Semoga semakin hari semakin banyak teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang mau join di obrolan di channel YouTube saya ini ya teman-teman. Di semata kalau ini channel ini salah satunya saya pakai untuk dukungan ya, simpati saya kepada Bapak Anies Baswedan, berharap bisa maju di Pilpres 2024 nanti dan sukses insya Allah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sering kali timbul pertanyaan kan, kalau saya itu kadang-kadang ngobrol dengan orang, kok kenapa sih senang atau ngefans sama Anies Baswedan gitu kan. Kalau saya sendiri senang atau berharap Anies Baswedan itu menjadi pemimpin Indonesia di kemudian hari, di masa depan. Karena kalau saya lihat sosoknya itu memang betul-betul ideal kan. Itu sering saya terima pertanyaan gitu kan, kenapa gitu kan. Satu gitu kan, beliau sosoknya religius. Yang jelas religius ini jangan dihubung-hubungin sama, please jangan dihubung-hubungin sama yang intoleransi ataupun kemudian kedekatan dengan ormas-ormas yang bergaris keras, jangan ya teman-teman. Yang jelas kalau kaitannya religius itu orang yang taat dalam agama mereka gitu kan, apapun agama mereka. Sosok yang religius Anies Baswedan ini. Kedua, beliau itu sosok yang memiliki independensi ya, yaitu independensi itu artinya merdeka gitu kan. Merdeka itu nggak bisa diintervensi sesukanya oleh pihak-pihak atau orang-orang tertentu. Walaupun kayaknya Anies Baswedan itu ramah gitu kan, ramah tamah orangnya, ramah senyum, kalau komunikasi juga ramah gitu kan. Tapi kalau saya lihat itu nggak gambarkan pendirian beliau. Kalau saya lihat beliau itu memang mempunyai independensi, artinya memang nggak gampang untuk mengintervensi beliau. Sebagai gambaran aja ketika Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan Partai Keadilan mengusung beliau, meresmikan beliau sebagai capres mereka dari koalisi yang mereka bentuk, kita lihat gitu kan, mereka juga mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa untuk urusan cawapres nanti mungkin Anies Baswedan menentukan sendiri cawapresnya kan. Artinya di sini memang walaupun Anies Baswedan itu orang dari luar partai yang dibawa oleh koalisi, tapi sepertinya beliau juga memiliki independensi ya. Jadi nggak mudah orang-orang tertentu ataupun pihak-pihak tertentu untuk mengintervensi beliau, itu satu yang terpenting. Kedua, beliau itu memiliki kemampuan untuk handle emosinya yang luar biasa, itu yang saya kagum salah satunya. Seperti yang kita tahu dari semenjak beliau mencalonkan diri jadi gubernur di DKI gitu kan, isu-isu miring gitu kan, lawan-lawan politiknya, orang-orang yang nggak suka sama Anies Baswedan selalu menyerang beliau kan, dengan berbagai macam isu ya, yang kadang-kadang juga sudah berlebihan gitu kan, kasar gitu kan, seperti dikait-kaitin sama politik identitas dengan menyebutkan beliau keturunan orang mana gitu kan, yang sebetulnya udah nggak masuk akal kalau untuk di isu itu dimunculkan di negara kita ini kan gitu kan. Dan beliau kan nggak pernah meresponnya dengan agresif gitu kan, bahkan beliau juga nggak maksudnya nggak membantah, nggak nyerang balik juga nggak ada kan. Beliau membantahnya dengan memberikan jawabannya dengan kerja beliau. 5 tahun beliau selesai kerja di jadi gubernur Jakarta, juga Jakarta aman-aman aja kan, nggak ada gitu kan yang ketegangan antara agama tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu, nggak ada kan, artinya memang terbantahkan. Terus selanjutnya saya juga sangat kagum sama beliau itu, memang kalau kita lihat dari basic pendidikannya, artinya nunjukin tingkat intelektualitas beliau ya. Lihat kalau SMA beliau SMA-nya di salah satu SMA favorit di kota Yogyakarta. Universitasnya juga nggak sembarangan ya, universitas terbaik tertua di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Setelah beliau juga lulus gitu kan,
nggak cuma di Indonesia, pendidikannya di luar negeri, di North Illinois University, lanjut lagi ke Maryland University gitu kan, di USA ya teman-teman. Jadi jauh lah, kecuali beliau itu kuliahnya di Sudan atau mana ya, mungkin bisa lah di Sudan atau di Aljazair atau apa, yang mungkin negara-negara yang memang dianggapnya banyak aliran garis keras, mungkin bisa beliau itu dihubung-hubungkan dengan politik orang yang terafiliasi dengan apa, politik identitas gitu kan. Tapi kan enggak, beliau kan lanjut kuliahnya, kalau teman-teman lihat, dari USA ya, negara barat ya, negara memang bapaknya demokrasi ya gitu kan. Ini kan kalau dibilang tuh negara barat kan, negara-negara demokrasi, negara sekuler. Jadi sebetulnya kalau dihubungkan juga nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu. Bahkan beliau selain itu juga, selain lulus kuliah dari sana gitu kan, Anies Baswedan ini sempat bekerja kan di salah satu perusahaan di Amerika kan, diceritakan oleh beliau bekerja sebagai apa itu, sebagai human research ya, kepala riset kan, di salah satu perusahaan yang elektronika di USA kan. Artinya juga kalau memang beliau itu memang terkait sama politik identitas atau bermasalah secara politik, bermasalah, memang udah ditengarai seperti itu, pastinya juga mungkin nggak mungkin lah mereka kemudian ngambil kuliahnya di USA, kemudian sampai bekerja di USA gitu kan, kalau kita lihat kan. Nah itu kan, jadi kalau kita lihat sebenarnya jauh daripada isu-isu. Walaupun begitu, memang ya mungkin selalu isu-isu yang seperti itu pasti akan dimunculkan oleh orang-orang yang berseberangan, yang orang-orang yang berusaha untuk menjegal beliau ya, agar nggak bisa maju di Pilpres 2024 nanti. Jadi itu semua mungkin kan memang keinginan orang-orang yang mungkin nggak suka sama beliau gitu kan. Ya intinya pada akhirnya juga kita hanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, agar Bapak Anies Baswedan itu selalu mendapatkan lindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti prosesnya bisa maju di Pilpres 2024 itu lancar ya teman-teman. Itu aja sih gitu kan, nggak bisa yang diperbuat banyak gitu kan. Terus memang juga kadang-kadang kan akhir-akhir ini kalau kita lihat kan di media sosial tuh memang ya mungkin banyak berita-berita yang bikin panas situasinya gitu kan, banyak gitu kan ya, yang mungkin ya kepentingannya macam-macam gitu kan, namanya di medsos kan, biar yang nonton rame atau apa gitu kan. Tapi intinya Anies Baswedan sendiri selalu berpesan kepada para pendukungnya, kepada para simpatisannya, pada para relawannya, untuk tidak menyerang untuk lawan-lawan politik beliau gitu kan. Kalau beliau bilang Ganjar Pranowo itu lawan yang berat ya, memang gitu kan, lawan yang besar, yang punya segala sumber daya untuk maju di Pilpres 2024 nanti ya. Tapi beliau selalu berpesan kepada pendukungnya, simpatisan, para relawannya, untuk jangan pernah menjelek-jelekkan atau menyerang lawan politiknya, utamanya calon politiknya di Pilpres 2024 nanti. Udah tegas banget ya teman-teman. Cuman mungkin juga nanti banyak kan yang ngaku-ngaku dukung Anies Baswedan tapi kemudian malah nimbulin panas gitu kan. Saya rasa itu juga nggak sehat. Makanya saya juga berharap untuk teman-teman relawan, sahabat ataupun simpatisan Anies Baswedan, saya rasa jangan pernah sekali-kali untuk menjelek-jelekkan atau menyerang lawan politiknya Anies Baswedan, dalam artian lawan politik dalam nanti maju ke Pilpres 2024 nanti. Biarlah kalau yang lain banyak channel-channel yang melakukan hal tersebut. Mungkin kalau untuk yang betul-betul relawan, yang memang simpati kepada Bapak Anies Baswedan, sepertinya kita harus dengarkan daripada apa yang beliau pesankan ya gitu kan. Memang dia pesannya nggak pernah boleh, kalau bisa jangan pernah untuk menyerang lawan politiknya ataupun menjelek-jelekkan lawan politiknya. Jelas sekali itu ya teman-teman. Karena memang nanti itu salah satunya untuk menjaga ketentraman ya di dunia politik di negara kita ini. Dan memang sekarang kan memang kalaupun kayaknya sepele di media sosial nongol seperti ini, saya nongol di gubuk saya ini gitu kan, kalau mengeluarkan isu-isu yang bikin panas kan juga bisa aja gitu kan.
Tapi mungkin harapan saya untuk semua relawan simpatisan Anies Baswedan, sekalipun saya juga mungkin Anies Baswedannya itu nggak kenal sama saya, cuman kan saya memang hak saya sebagai warga negara gitu kan, berharap tokoh yang mungkin saya anggap pas, yang saya anggap memang cocok untuk memberikan solusi-solusi untuk masalah bangsa ini ke depannya, untuk bisa sukses ya gitu kan. Dan kalaupun mungkin yang terpilih yang lain pun ya nggak perlu kita kecewa gitu kan. Karena untuk teman-teman yang kerjanya jualan, yang kerjanya buruh ya tetap buruh, siapapun yang menang intinya kan gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu fanatik gitu kan. Saya juga senang, berharap banyak yang bisa saya lakukan adalah membantu beliau menggunakan HP saya ini, medsos saya ini untuk selalu menyiarkan kan, memberitakan prestasi beliau, kebaikan-kebaikan beliau, untuk menarik simpati ataupun orang-orang nanti untuk mendukung beliau ya gitu. Itu harapannya, dan selalu nggak pernah lupa yaitu memanjatkan doa agar beliau selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan, dan insya Allah sukses di 2024 nanti. Oke gitu teman-teman, semoga, saya berharap semakin banyak teman-teman saya yang mau join ngobrol-ngobrol di channel saya ini. Intinya ngobrol santai sambil dukung Bapak Anies Baswedan untuk bisa lancar sukses menuju Pilpres 2024 nanti. Oke, itu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko.